Apakah ada ulama di waktu masa Rasulullah hidup, Pak Ustaz? Kalau ada, bagaimana ilmunya? Sedangkan Al-Quran diturunkan hanya kepada Rasulullah. Nabi ada, maka ketika terang benderang matahari tak nampak cahaya. Tala'al badru alaina fahtafat minhul buduru. Kalau sudah matahari terang benderang, maka tak nampak cahaya bulan. Sahabat-sahabat yang alim ulama tak nampak. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi meninggal, barulah muncul ulama hibrul ummah Abdullah bin Abbas. Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Meninggal Nabi, naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun, berarti 17 tahun. Meninggal Abu Bakar, naik Umar, umur 17 tahun. Ajlasahu fi majlisihi. Umar bin Khattab mendudukkan Abdullah bin Abbas di majlisnya. Umur 17 tahun, ulama besar Abdullah bin Abbas sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal. Karena Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia takwil Al-Quran. Maka dia bergelar hibrul ummah, tintanya umat ini. Dia bergelar terjemahanul Quran, orang yang mampu menafsirkan Al-Quran. Apakah seorang ulama itu menurut keturunan, Pak Ustadz? Enggak. Anak kiai tidak otomatis jadi kiai. Tapi biasanya kiai mengirim anak-anaknya belajar kepada kiai-kiai. Dikirim anak itu ke Al-Azhar Mesir, dikirim ke Makkah. Tradisi mengirimkan anak ke tempat kiai itu bukan untuk mewarisi kekiaiannya, tapi dia ingin anak itu mampu membimbing umat. Tapi tidak otomatis jadi kiai. Ustadz, apakah ada ulama berasal dari negara Eropa? Nah, itu yang datang dari Amerika. Ulama-ulama mereka masuk Islam, bertobat, belajar, mengaji. Malcolm X, ulama, penceramah luar biasa. Ustadz Somad ceramah di masjid, Malcolm X enggak, ceramah di depan gereja. Malcolm X ceramah depan gereja kulit hitam. Selesai orang dari gereja, dia tanya, kamu kulitnya apa? Hitam. Tuhanmu warna apa? Putih. Masa orang hitam Tuhannya putih? Berpikir orang, iya ya, akhirnya masuk Islam. Itu luar biasa. Mohon referensi Pak Ustadz untuk buku mengenai ilmu tauhid dan fikih pemula. Fikih pemula, beli fikih Islam Sulaiman Rashid. Ditulis oleh Sulaiman Rashid, tamat Al-Azhar tahun 1935, orang Lampung. Tipis, cetakan bulan bintang, mazhab Syafi'i saja. Nanti kalau sudah masak itu, barulah pilih fikih perbandingan mazhab tebal. Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili, terjemah bahasa Indonesia, Gema Insani Press. Untuk tauhid, beli mengenal Allah melalui sifat 20, Dr. Mustafa Umar. Mengenal Allah melalui sifat 20, Mustafa Umar. Ikuti pengajian Asmaul Husna. Nah, itu kajian tauhid. Saya berusia 40 tahun dan baru ingin belajar agama secara otodidak. Pernah referensi buku fikih karya Sulaiman Rashid. Untuk di tahap selanjutnya buku apa lagi? Oh udah, Sulaiman Rashid udah khatam. Beli fikih Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili, terjemah bahasa Indonesia. Karena anak angkat tak mendapat hak waris, maka dilakukan hibah. Jika ingin menghibahkan sebidang tanah, apakah boleh dengan perjanjian hibah di bawah tangan atau notaris? Karena jika mengikuti prosedur formal akan memakan biaya, buat aja surat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, materai dengan ini menghibahkan satu ruko untuk anak saya. Hibahkan, langsung akad, nanti dia uruskan ke akta notaris untuk pengalihan nama hak milik. Maka hibah selesai. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat nunggu mati baru, itu ruko untuk kamu. Kapan Pak? Tunggu aku mati. Itu namanya wasiat. Kalau hibah langsung berpindah hak milik. Bagus hibah. Karena kalau wasiat nanti panjang ceritanya, muncul yang tak diinginkan. Undangan kepada kaum muslimin muslimat hadiri tablik akbar Masjid Jami'atuz Zahidin, Jalan Hang Tuah, Pasar Sahil sebelah kiri. Penceramah Dr. Mustafa Umar LCMA, tema seputar ruh. Yang penasaran tentang ruh, pergi ke sana. Hari Sabtu tanggal 8 April. Hari Sabtu tanggal 8 April. Tak pula dijelaskan tah jam berapa. Carilah ke Masjid Jami'atuz Zahidin. Apakah doa itu ibadah? Bukan sekedar proposal belaka? Aku tak tahu doa aku itu diterima Allah apa tidak, kata Umar bin Khattab. Aku tak peduli doaku itu terima atau tidak. Yang penting aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Asal habis berdoa. Ente kenapa berdoa? Ente kenapa tak berdoa? Malas aku berdoa. Yang lama aja belum diterima, ngapain tambah baru? Doa aja terus. Orang yang tak berdoa ini sombong. Doa. Jika kita berdoa dalam bahasa Indonesia, apakah dapat pahala Pak Ustaz?
Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Yang penting bahasa Arab itu 4 saja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala. Habis itu bahasa Indonesia. Ya Allah, aku merantau ini di Pekanbaru jauh dari keluarga, mudahkanlah, lembutkan hajati orang melihat aku, mudahkan urusan ini ya Allah. Aku sedang kuliah supaya dosen-dosenku itu lembut saja, sampai-sampai kalau aku terlambat dia senyum aja nengok aku ya Allah. Saya kalau doa bahasa Indonesia tak husuk Pak Ustaz. Apa kayak bahasa Jawa? Iki bojone orang teko piye iki Allah wis pirang-pirang dino ngalur ngidul ngetan. Eko banyak banan akan dimintakan anak patamu alum balaki nan kedua alum babini nan ke ampai baca rai pulau. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiri tablik akbar Mujahid abad 21. Hari Ahad 2 April besok jam siang zuhur berjamaah Masjid Mutmainnah. Judul Mujahid abad 21. Pemateri Haji Abdul Somad LCMA. Ini agak bagus fotonya sedikit. Yang lain tuh hancur. Kita sampai 7.30, 15 menit lagi. Kalau tak terhabiskan ini disimpan untuk Sabtu depan. Ustaz, apakah boleh sedang sholat mencet jerawat? Allahu Akbar. Antum diundang oleh Presiden Jokowi ke istana. Berikut ini pelajar teladan dari Riau. Masuk dalam. Pak Presiden pun bertanya, Anda dari Riau? Iya Pak. Riaunya di mana? Di Pekanbaru Pak. Kata Presiden, pampres ya, tembak mati. Mana akhlak kepada Allah? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mata tak boleh jelalatan nengok, tak boleh bergerak yang tidak-tidak. Apalagi kalau dipencet keluar darah, keluar nanah. Itu kalau banyak, itu bisa batal solat, najis. Jangan pencet-pencet. Habis solat nanti baru pencet.